Berbicara tentang sejarah, memanglah sangat menarik untuk kita telusuri. Melihat perjalanan sejarah Indonesia di masa lalu, tidak akan pernah berhenti untuk mengupasnya. Dari sejarahlah negara Indonesia ini dapat terakhir. Perjuangan para pahlawan pada masa itu sehingga terucap naskah proklamasi yang diproklamatorkan oleh Insinyur Soekarno yang hangat dengan panggilannya Bung Karno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya Indonesia menjadi negara yang bebas untuk menentukan masa depannya kelak. Namun, kemerdekaan itu bukanlah puncak dari perjuangan bangsa, melainkan adalah permulaan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali perjuangan yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya setelah dapat merdeka, Indonesia tak mau bila negaranya akan dijajah kembali. Salah satunya adalah pertempuran yang terjadi di Ambarawa yang sering disebut dengan pertempuran Palagan Ambarawa. Pertempuran terjadi antara sekutu dengan TKR dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Berawal pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini awalnya disambut baik. Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongso Negoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan Belanda tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba untuk melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Yaitu pada tanggal 26 November 1945 terjadi pertempuran yaitu antara TKR, BKR, AMRI melawan sekutu. Yang tersebut diawali pada tanggal 20 November, diakhiri pada tanggal 15 Desember. Untuk serangan umum yaitu memakan 4 hari atau 3 hari dari tanggal 12 Desember diakhiri pada tanggal 15 Desember yang menggunakan taktik sumpit udam dalam pengepungannya, yaitu yang dipimpin oleh Letkol Sudirman. Untuk pertempuran Ambarawa ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman, di mana beliau dikenal sebagai salah satu pejuang Indonesia, sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena jasa-jasanya dalam memperjuangkan rakyat Indonesia. Jenderal Sudirman itu lahir di Bodas, Karajati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari
1916. Beliau dikenal sebagai Jenderal Bermuda. Dalam arti saat itu, dalam usia 31 tahun, dia sudah mempunyai pangkat jenderal. Nah, dalam pertempuran Ambarawa, sebetulnya beliau itu menugaskan Letkol Sudirman. Letkol Sudirman ditugaskan untuk mengusir bukan penjajah ya, sekutu dan Nika dari Ambarawa. Tetapi karena pada waktu itu Letkol Sudirman gugur, maka dengan sendirinya Bapak Jenderal Sudirman sudah harus terjun untuk memimpin pertempuran. Karena gugurnya Letkol Sudirman, maka pada waktu itu masih Kolonel Sudirman, beliau langsung terjun untuk memimpin pertempuran Ambarawa. Nah, pada saat itu Bapak Sudirman mengadakan pertemuan dengan petinggi-petinggi TKR untuk membentuk suatu taktik perang, dan yang dikenal yaitu dengan taktik sumpit udang, yaitu suatu taktik perang di mana musuh dikepung sehingga musuh tidak bisa melarikan diri. Kemudian dalam pertempuran TKR pada waktu itu dimulai tanggal 12 Desember 1945, dan pasukan TKR bisa memukul mundur Sekutu dan Nika. Dan dari pertempuran tersebut akhirnya pada tanggal 15 Desember betul-betul sudah bebas dari Sekutu untuk Ambarawa, atau dengan kata lain sudah betul-betul dikuasai oleh TKR. Dan akhirnya pada tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Infanteri, yang dikenal dengan jasa-jasa para pahlawan itu. Didirikan monumen yang disebut Monumen Palagan Ambarawa sebagai peringatan pertempuran-pertempuran di Ambarawa pada waktu itu. Strategi sumpit udang yaitu dalam arti yaitu pengepungannya, yaitu dari arah selatan, utara, timur maupun barat, adalah kita maju dari satu persatu personil atau prajurit untuk mengepung daripada penjajah atau lawan, yaitu dari Sekutu. Itulah dengan cara menggunakan taktik sumpit udang atau pengepungan tersebut kita bisa menang atau bisa pukul mundur daripada perlawanan Sekutu. Akhirnya Sekutu bisa dipukul mundur atau lari ke Semarang. Itulah suatu keajaiban antara TKR BKR Amri melawan Sekutu hanya menggunakan yaitu senjata bambu runcing. Senjata tersebut yaitu bambu runcing tersebut yang telah disepuh oleh Kiai Parak, dan juga telah para TKR BKR Amri yang telah mempunyai modal tekad, yaitu lebih baik mati daripada dijajah kembali, dan istilah maju tak kendar karena hanya membela yang benar. Itulah tekad-tekad daripada TKR BKR Amri di Ambarawa ini untuk melawan Sekutu. Selain menggunakan bambu runcing, para TKR Indonesia juga menggunakan senjata-senjata hasil dari rampasan tawanan perang Jepang. Hasil dari rampasan tersebut digunakan sebagai pegangan para TKR untuk mengamankan daerah-daerah sekitar Ambarawa dan melawan pemberontakan Sekutu. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa
dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Tahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng William yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Namun musuh merasa kedudukannya terjepit, berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Peninggalan-peninggalan dari para penjajah yaitu yang ada di dalam museum Isdiman, yaitu diantaranya ada samurai, bambu termasuk senapan, meriem, dan juga pakaian-pakaian, topi-topi ekskenil itu yang ada di dalam museum. Dan juga yang ada di dalam kanan kiri monumen, yaitu terdiri dari lokomotif, juga truk yang dulu buat ngangkut prajurit dari sekutu, dan juga ada tank, dan juga ada pesawat. Juga meriam yang ada di depan museum tersebut ini juga itu termasuk suatu peninggalan-peninggalan atau sitaan daripada penjajah. Kalau saya, setelah kita sama-sama mempelajari sejarah, saya berharap kepada generasi penerus termasuk adik-adik ini supaya betul-betul bisa menghargailah setidak-tidaknya, menghargai jasa-jasa dari para pahlawan. Dalam arti bukan hanya menjunjung nama baiknya saja, di samping menjunjung nama baik, juga kita berperilaku seperti para pahlawan-pahlawan terdahulu, berjuang tanpa pamrih. Dan sekarang, untuk yang sekarang utamanya, kita harus tetap menguatkan jiwa nasional. NKRI harga mati.